warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamung Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang asal-usul keris setan kober dan sejarah perjalanannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada keterangan saya yang lalu bahwa Panji Sumirang yang sudah menjadi Tumenggung Tohpati Anom, gelarnya, dipanggil oleh Panembahan Wengker. Oleh sebab itu, Panji Sumirang atau Tumenggung Panji Tohpati Anom ini kemudian menuju ke sebuah tempat yang sudah dijanjikan, yaitu berjanji untuk bertemu di sebuah tepi telaga, yang mana telaga ini sering dipakai oleh Panji Sumirang untuk berlatih dengan murid-muridnya. Oleh sebab itu, bertemulah Panji Sumirang dengan Panembahan Wengker. Setelah itu, duduklah di tepi danau atau telaga. Kemudian Panembahan Wengker berkata, "Wahai Nak Mas, bagaimana sekarang dengan pangkatmu yang baru? Apakah kamu sudah nyaman?" Kemudian Panji Sumirang berkata, "Mohon ampun Panembahan Wengker, semuanya ini menurut saya terlalu berlebihan. Saya diangkat menjadi seorang tumenggung oleh Adipati Songgobumi, merupakan sebuah penghargaan yang di luar dugaan saya. Jangan begitu, Nak Mas Panji Sumirang, yang sekarang aku panggil Tumenggung, bahwa Adipati Songgobumi ini merupakan sebuah penghargaan buat dirimu, karena kamu tahu sendiri dan kamu sudah diberitahu tentang riwayat perjalananmu dan perjalanan orang tuamu, serta bagaimanakah ayahmu berenam menjadi satu perguruan dengan Adipati Songgobumi. Oleh sebab itu, kamu kan tahu bahwa dahulu kala ayahmu, yaitu Panji Tohpati, merupakan sebuah temenggung yang berada di Ponorogo ini, yaitu dengan gelar Tumenggung Panji Tohpati. Nah, sekarang gelar itu kamu pakai, yaitu Tumenggung Panji Tohpati Anom. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya kalau jabatan ayahmu itu kamu sandang kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Panji Sumirang mengatakan, "Wahai Paman Panembahan Wengker, apakah dengan menyandang gelar Tumenggung yang berkedudukan di Ponorogo ini berarti aku mengkhianati Madiun dan juga mengkhianati Pajang?" "Oh begini, Nak Mas, kamu sebelumnya belum memahami, kamu sebelumnya belum tahu
bahwa dahulu orang tuamu adalah sebuah memiliki pangkat yang berada dan berkedudukan di Ponorogo. Oleh sebab itu, kalau sekarang Nak Mas membela Ponorogo, bukan berarti Nak Mas itu mengkhianati Madiun atau mengkhianati Pajang. Tetapi sekarang ini merupakan kedudukan yang pas bagi dirimu. Tidak ada. Apa itu pengkhianatan? Tidak ada. Karena ayahmu berkedudukan sebagai temenggung di Ponorogo, kemudian ayahmu sekarang sudah tiada, kemudian Adipati Songgobumi dengan mengingat persaudaraan dari ayahmu, kemudian sekarang kamu dipulihkan, kedudukan ayahmu diturunkan kepada kamu. Itu merupakan sebuah kewajiban bagi Adipati Songgobumi. Oleh sebab itu, harus kamu terima dengan senang hati dan jangan pernah berpikir tentang pengkhianatan Madiun atau pengkhianatan Pajang. Tidak ada sama sekali. Jadi kamu sekarang ini sudah di pihak yang pas dan di pihak yang benar. Baiklah, Paman Panembahan Wengker, aku sekarang menjadi lega karena semuanya menjadi terang benderang. Oleh sebab itu, Paman, sekarang aku tidak terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin menuruti nasihat-nasihat Paman Panembahan Wengker dan Paman Adipati Songgobumi. Itu baru benar. Baiklah, kalau begitu sekarang silakan kamu berlatih. Itu teman-temanmu di kapal sudah menunggu. Oleh sebab itu, sekarang aku akan pergi meninggalkan tempat ini dan silakan kamu berlatih. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan menuju ke sebuah rumah, yaitu ada di sebelah utara pasar, yang mana Sutawijoyo atau Pangeran Loreng Pasar berada dan tinggal di tempat itu. Oleh sebab itu, pagi-pagi buta, kira-kira jam 3 malam, Sultan Hadiwijoyo dan putranya yaitu Pangeran Buwono sengaja mengunjungi putranya yaitu Pangeran Loreng Pasar tanpa memberitahu terlebih dahulu, karena Sultan Hadiwijoyo ingin mengetahui apa yang dilakukan putranya di saat-saat malam hari, apalagi di saat-saat malam hari dan menjelang pagi, karena waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang dipakai untuk tahajud, atau dipakai untuk sholat malam, atau dipakai untuk berzikir sampai menunggu waktunya sholat subuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata di sebuah tempat yang sudah biasa dipakai oleh Pangeran Loreng Pasar, yaitu Sanggar Pamujan, yang biasa dipakai oleh Sutawijoyo atau Pangeran Loreng Pasar untuk melakukan sholat dan melakukan ritual-ritual keagamaan, zikir dan sebagainya. Dan itu tempatnya selalu tidak pernah dikunci. Oleh sebab itu, datanglah Sultan Hadiwijoyo dengan diam-diam bersama Pangeran Buwono. Ternyata, pemirsa dimanapun Anda berada,
Pangeran Loreng Pasar belum tidur. Pangeran Loreng Pasar melakukan ritual, yaitu bertapa. Kemudian di depan sudah mengepul dupa dan bau harum-haruman. Berbagai macam minyak wangi sudah ada di sekeliling Pangeran Loreng Pasar. Sehingga ketika masuk ke dalam ruangan itu, sungguh baunya sangat sedap. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian Sultan Hadiwijoyo diam-diam datang di tempat itu, kemudian langsung duduk dan tidak mengganggu apa yang dilakukan oleh putranya. Tetapi putranya merasa ada orang yang datang. Oleh sebab itu, menolehlah Pangeran Loreng Pasar ke arah kiri. Maka di sebelah kiri sudah duduk Sultan Hadiwijoyo yang berdampingan dengan adiknya, yaitu Pangeran Benowo. Mengetahui hal itu, langsung Pangeran Loreng Pasar sangat terkejut dan sangat takut. Kemudian buru-buru langsung mendatangi dan langsung mencium tangannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya duduklah bertiga, Sultan Hadiwijoyo, kemudian Pangeran Benowo, yang selalu berdekatan. Setelah itu Sultan Hadiwijoyo bersabda, "Bagus anakku, kamu ternyata tidak tidur. Kamu melakukan zikir, wirid, atau melakukan penyatuan diri dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Ayah, Kanjeng Romo tidak melarang kamu melakukan hal-hal seperti itu. Karena itu merupakan sebuah laku seorang kesatria. Ramanda saat muda juga seperti itu. Tetapi Ramanda tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini di tempat yang indah seperti ini. Ramanda dulu ada di gua-gua dan juga ada di tempat-tempat yang sepi, hutan-hutan. Putraku, tetapi walaupun kamu melakukan hal seperti ini, jangan sampai kamu melupakan sholatmu. Jangan pernah kamu meninggalkan sholat, karena sholat itulah yang menjadikan seorang pribadi tunduk kepada Yang Maha Kuasa. Sholat itu merupakan dharma bakti, pengakuan diri kepada Yang Maha Kuasa sebagai rasa syukur dan terima kasih karena kita semuanya diberi hidup. Tanpa hidup kita tidak bisa melakukan apapun. Kemudian yang kedua, kita harus bersyukur diberi iman dan diberi Islam. Dengan iman dan Islam itulah kamu bisa bersujud dan bersyukur kepada yang memberi hidup. Dan yang terakhir, kamu berterima kasihlah masih diberikan kesehatan. Dengan tiga hal ini, maka modal kamu melakukan apa saja. Modal hidup, modal iman dan Islam, dan modal kesehatan. Maka dengan tiga modal inilah kamu bisa beraktivitas apa saja dan bisa menikmati apa saja. Dan jangan pernah kamu ingkari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu dan kepada
siapapun termasuk aku dan adik. Terima kasih Kanjeng Romo, nasihatnya akan saya perhatikan. Baiklah, kalau begitu, ini semuanya Kanjeng Romo tuturkan dan nasihatkan kepada kamu. Mengapa? Karena aku sangat asih, menyayangi, dan mencintai kamu. Sebagaimana aku mencintai adikmu, yaitu Pangeran Benowo. Sekarang aku bertanya kepada kamu, apakah kamu juga mencintai, mengasihi Kanjeng Romo dan mengasihi adikmu? Ampun Kanjeng Romo, sungguh aku sangat mencintai Kanjeng Romo, sangat menyayangi Kanjeng Romo, sangat mentaati Kanjeng Romo. Demikian juga aku juga mencintai adikku, menyayangi adikku seperti aku mencintai diriku sendiri, Kanjeng Romo. Bagus, bagus kalau begitu. Luar biasa, putraku. Oleh sebab itu, aku ingin mendengar kalau kamu bersumpah berdua agar kamu dan adikmu selamanya tidak akan pernah berpisah. Selamanya kamu harus rukun. Selamanya tidak pernah berebut sesuatu. Baiklah Kanjeng Romo, pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh sebuah orang tua yang sangat bijak kepada anak-anaknya. Kemudian Sutowijoyo atau Pangeran Loreng Pasar dan Pangeran Benowo silih berganti melakukan sumpah kesetiaan, tidak akan pernah bertengkar, tidak akan pernah berebut sesuatu. Luar biasa. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Sultan Hadiwijoyo mengakhiri nasihatnya. Baiklah putra-putraku, aku bangga memiliki kamu. Oleh sebab itu, ini waktunya sudah subuh. Ayo, kita sholat berjamaah. Pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh indah. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya ketika orang itu melakukan sholat berjamaah. Pemirsa dimanapun Anda berada, di tempat yang lain, yaitu di sebuah telaga yang mana airnya jernih, di pagi-pagi sudah ada seseorang yang menunggu di atas geladak sebuah kapal atau perahu besar yang letaknya tempatnya tidak jauh dari Gunung Kelut, yaitu seorang Adipati Kediri, Adipati Ranuwijaya sedang menunggu seseorang. Kemudian tidak lama yang ditunggu datang. Seseorang dengan tubuh tinggi besar, dengan pakai topeng hitam, kemudian pakai berjubah hitam, semuanya serba hitam. Sungguh orang ini sangat menakutkan, karena seperti burung yang sangat besar dengan suara yang menggelegar. Oleh sebab itu diterima dengan baik oleh Adipati Kediri Ranuwijaya. Kemudian kapal atau perahu besar itu juga dibentengi dan dijaga oleh prajurit-prajurit pilihan. Kemudian di tepi-tepi telaga juga sudah berjajar-jajar para prajurit, baik itu yang ada di perahu-perahu kecil maupun di atas, di daratan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Ranuwijaya berkata, terima kasih
"Nak Mas, aku sudah menunggu. Ternyata kamu sudah datang. Sungguh tepat waktunya." "Terima kasih, Kanjeng Adipati. Saya selalu menepati janjiku." "Kemudian bagaimanakah? Apakah kamu bisa menunjukkan keris setan kobernya sekarang?" "Mohon maaf, Kanjeng Adipati, saya tidak akan bisa menunjukkan pusaka itu sebelum Adipati memberikan sebuah janji yang pasti." "Oh, itu jelas. Gunung Mas Kumambang itu adalah milikmu. Mulai sekarang menjadi milikmu apabila kamu menyerahkan keris setan kober kepada saya." "Mohon maaf, Adipati, seseorang mudah sekali mengucapkan. Oleh sebab itu, ucapan yang bisa diterima oleh sebuah janji adalah dengan sumpah. Beranikah Adipati bersumpah untuk memberikan Mas Kumambang kepada saya?" "Mengapa saya tidak berani? Saya berani." Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, Adipati Kediri Ranuwijaya melakukan sumpah di hadapan seseorang yang memakai jubah hitam, topeng hitam yang sangat menakutkan seperti burung besar, yaitu bersumpah bahwa Gunung Mas Kumambang diberikan oleh orang yang telah memberikan, ditukar dengan keris pusaka, yaitu keris setan kober. "Baiklah, kalau begitu saya baru percaya." Akhirnya setelah dirapal, maka orang itu langsung di tangan kanannya sudah memerah sebuah pusaka yang mengeluarkan sinar merah. "Inilah Gusti Adipati, lihatlah di tangan kananku sudah berdiri pusaka keris setan kober." "Wow, indah banget pusakanya." "Benar. Sekarang cepat berikan pada saya. Jangan tergesa-gesa, Gusti Adipati, karena pusaka ini tidak sembarangan. Oleh sebab itu, sekarang terimalah pusaka ini." Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah pusaka itu ada di tangan Adipati Ranuwijaya, kemudian orang yang bertopeng itu mengatakan, "Wahai Gusti Adipati Ranuwijaya, Anda jangan sekali-sekali setelah memegang pusaka itu, kemudian Anda berkeinginan untuk membunuh saya. Karena pusaka itu nanti akan membunuh Anda sendiri. Kenapa? Karena yang saya berikan itu baru separuh. Baru separuh, yaitu hanya jasadnya pusaka. Sedangkan isi pusaka itu masih ada di saya. Sehingga saya bisa menggerakkan pusaka itu, walaupun pusaka itu sudah ada di tangan Adipati Ranuwijaya. Oh, jangan khawatir, tidak mungkin aku berkhianat. Baiklah kalau begitu, saya tidak mungkin berkhianat kepada kamu. Nah, sekarang, mulai sekarang, karena kamu memang bisa dipercaya, maka kamu, saya beri tanah, yaitu perdikan Mas Kumambang. Dan kamu sekarang berhak menyandang gelar, yaitu Ki Ageng Mas Kumambang. Tetapi ingatlah, kamu sekarang menjadi bawahan saya. Kamu harus tunduk kepada Kediri, walaupun
kamu sudah menjadi Ki Ageng Mas Kumambang. Baiklah, kalau begitu aku terima, Kanjeng Adipati. Nah, kalau begitu sekarang berikan rapalanmu secara utuh kepada saya, sehingga saya bisa menguasai keris setan kober ini 100%. Baiklah Gusti. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya orang yang berjubah hitam, bertopeng hitam itu kemudian mengajarkan pelan-pelan tentang rapalan mantram untuk mengeluarkan, yaitu keris setan kober. Siapakah orang yang berjubah ini? Dia adalah Berandal Lokojoyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang Berandal Lokojoyo sudah memberikan pusaka itu kepada Adipati Ranuwijaya dengan mas kawin berupa perdikan tanah Gunung Mas Kumambang. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita ikuti ke Sungai Serayu. Di Sungai Serayu sudah ada 2 orang duduk, kemudian dia melakukan semedi. Dia adalah Panembahan Wadas Lintang bersama dengan Singoranu, Berandal Gunung Sumbing. Kemudian Singoranu melakukan pertapaan, tiba-tiba berkata, "Wahai Panembahan Wadas Lintang, ini aneh. Aku melakukan meraga sukma untuk menyelidiki lawan-lawan saya. Ternyata saya melihat Berandal Lokojoyo sekarang ini sudah berada di Kediri. Yang aneh lagi adalah Berandal Lokojoyo memberikan pusaka keris setan kober kepada Ranuwijaya." Apa yang dikatakan oleh Wadas Lintang? "Ah, tidak mungkin Paman. Itu tidak mungkin. Karena keris setan kober masih ada di tangan saya. Tapi yang saya lihat ini benar. Bahkan sekarang yang namanya Berandal Lokojoyo sudah mendapatkan gelar baru, yaitu Ki Ageng Mas Kumambang, karena dia mendapatkan perdikan Gunung Mas Kumambang." Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, untuk meyakinkan Singoranu bahwa pusaka itu masih ada di tangannya, maka Panembahan Wadas Lintang kemudian merapalkan mantra. Setelah merapalkan mantra, tiba-tiba pusaka itu sudah ada di tangannya, memerah dan membiru. Lihatlah Paman, apakah Paman tidak percaya? Pusaka ini masih ada di tanganku. Kemudian Singoranu, ini aneh. Aneh sekali. Mengapa? Berandal Lokojoyo memberikan pusaka itu ke Ranuwijaya, padahal pusaka ini ada di tanganmu. Mungkin Paman, mohon maaf, penglihatan Paman sedang terganggu. Penglihatan batin Paman masih terganggu atau terhalang sesuatu, sehingga tidak begitu jeli di dalam melihatnya. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini pasti ada yang salah. Apakah keris Kiai Setan Kober ini memang ada 2, kembar? Kemudian Wadas Lintang diam. Kemudian timbul keraguan. Jangan-jangan begitu Paman. Baiklah kalau begitu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya sekarang menjadi lebih rumit lagi. Karena ada 3 orang yang memegang dan mengaku memiliki keris setan kober. Yang pertama adalah Panji Sumiran, yang sekarang ini berkedudukan sebagai temenggung Panji Tohpati Anom yang berkedudukan di Ponorogo. Kemudian yang kedua adalah
Panembahan Wadah Selintang. Kemudian yang ketiga adalah Ranu Wijaya, yaitu yang telah diberi dari Branda Lokojoyo. Demikian juga Panembahan Wadah Selintang, pusaka keris setan kober itu diberi dari Singo Ranu. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Maka ikuti terus cerita ini sampai episode yang terakhir. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.